Halo teman-teman pelajar semuanya, selamat datang kembali di channel Josu. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang rangkuman materi yang akan kalian pelajari di kelas 7 semester 1. Apa sih yang akan kita pelajari di kelas 7 semester 1 ini untuk pelajaran bahasa Inggris? Tentunya kita akan menggunakan buku paket bahasa Inggris dengan judul When English Rings a Bell. Ini adalah buku kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2017. Untuk semester 1 kita akan mempelajari 4 chapters atau 4 bab. Bab yang pertama berjudul Good Morning, How Are You? Yang kedua, It's Me. Yang ketiga, What Time Is It? Dan yang keempat, This Is My World. Apa saja yang akan kita pelajari di masing-masing bab ini? Untuk chapter 1 dengan judul Good Morning, How Are You? Yang akan kita pelajari yaitu tentang greetings atau menyapa. Berikut ini adalah cara menyapa seseorang berdasarkan waktu. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Bagaimana kita membalasnya? Untuk membalas sapaan, kita menggunakan kata sapaan yang sama. Contohnya, Good morning, sir. Good morning, Jane. Yang kedua adalah goodbye atau salam perpisahan. Berikut beberapa contoh ungkapan saat kita mengucapkan ungkapan perpisahan. Goodbye, selamat tinggal. See you, sampai jumpa. Take care, hati-hati di jalan. See you soon, sampai jumpa lagi. Untuk membalas salam perpisahan, kita menggunakan kata yang sama. Ini tidak berbeda dengan bagaimana kita membalas greetings atau sapaan. Contoh, see you Edo, take care. See you, you too. Dan untuk materi yang ketiga di bab ini, yaitu mengucapkan thank you and sorry. Terima kasih dan permintaan maaf. Di bagian ini kita akan mempelajari bagaimana mengucapkan terima kasih dan maaf. Contoh ungkapan terima kasih. Thank you for the gift. I like it. Terima kasih untuk hadiahnya. Saya menyukainya. I'm happy you like it. Saya senang kamu menyukainya. Kita menyampaikan rasa terima kasih ketika kita menyampaikan rasa penghargaan kita terhadap sesuatu. Sementara itu, kita mengatakan maaf ketika kita menyampaikan rasa menyesal atas sesuatu. Contoh permintaan maaf yaitu I'm sorry sir, I'm late. Maaf Pak, saya terlambat. I'm sorry sir, I'm late. It's okay Leo, come early next time. Tidak apa Leo, datang lebih awal ke depannya ya. It's okay Leo, come early next time. Chapter 2 atau bab kedua dengan judul It's Me. Ini aku. Apa yang akan kita pelajari di bab ini? Yang pertama yaitu self-identity. Pada bagian ini kita akan belajar tentang bagaimana berbagi informasi tentang diri kita sendiri. Beberapa hal yang dapat kita bagikan yaitu name, nama, origin, asal, home address, alamat rumah. Contoh, hello, my name is Hasnida. I'm from West Sumatra. I live in Padang, in Kampung Mutiara, on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Halo, nama saya Hasnida. Saya dari Sumatera Barat. Saya tinggal di Padang, di Kampung Mutiara, di Jalan Kemangi. Lebih tepatnya, saya tinggal
di Jalan Kemangi nomor 23. Kita juga akan belajar bagaimana bertanya tentang identitas orang lain. Contohnya, kita bisa menggunakan pertanyaan What is your name? What is your name? Siapa namamu? Where are you from? Dari mana asalmu? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Yang kedua, yaitu our hobbies atau kegemaran kita. Kita belajar tentang bagaimana berbagi informasi tentang hobi kita dan apa yang kita sukai. Sebelum kita menyampaikan hobi, sebaiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Contoh, Hi, I'm Anissa. I am a student of SMP Teladan Bangsa, Bulungan. I live in Bulungan, North Kalimantan. My hobbies are cooking and running. My favorite colors are yellow and blue. My favorite snack is fried banana. Nice to see you. Family members, yaitu anggota keluarga. Kita belajar berbagi informasi tentang anggota keluarga kita, seperti ayah, ibu, kakak, dan adik, serta anggota yang lainnya. Contoh, there are 4 people in my family. My father, my mother, my little sister, and myself. My father is Mr. Rojali. He is a teacher. My mother is Mrs. Kurnia. She is a nurse. My little sister is Rizkia. She's in kindergarten or kindi. Dari contoh di atas, kita tahu bahwa kita membutuhkan informasi tambahan untuk berbagi informasi tentang keluarga kita. Contohnya pekerjaan. He is a teacher. She is a nurse. Chapter 3 atau bab ketiga. What time is it? What time is it? Jam berapa sekarang ini? Yang akan kita pelajari adalah time, waktu. Pada bagian ini, kita akan belajar berbagi informasi tentang waktu. Beberapa kosakata ini adalah yang paling sering digunakan. O'clock, tepat. Half, quarter. Past, to. Contoh, 7 o'clock. Half past 7. A quarter to 7. The day atau hari. Berbagi informasi tentang hari dalam seminggu atau hari tertentu di mana kita memiliki jadwal atau kegiatan tertentu. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Perhatikan contoh berikut ini. Hi Lina, what do you usually do on Sunday morning? On Sunday morning, I usually go to the park with my family. What time do you go to the park with your family? I usually go there at 7 in the morning. On Sunday morning. Sunday, hari Minggu. Sunday morning, hari Minggu pagi. Date, month, and year. Tanggal, bulan, dan tahun. Di bagian ini, kita belajar mencari dan memberi informasi tentang tanggal, bulan, dan tahun. Untuk menyampaikan tanggal, kita menggunakan bilangan urutan. Perhatikan tabel berikut ini. Tanggal 1, kita mengucapkannya the first. Tanggal 2, kita mengucapkannya the second. Dan seterusnya, seperti the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth, the tenth. Untuk yang 21, kita bisa mengatakan the 21st, the 22nd, the 23rd, sampai dengan the 30th.
Sedangkan untuk menyatakan tahun, ada beberapa aturan yang harus kita pelajari. Di antaranya yaitu, untuk tahun 2021, kita mengatakan 2021. Atau kita bisa mengatakan 2021. Sedangkan untuk 2009, kita bisa mengucapkan 2009. 1900 kita mengucapkan 1900. Sedangkan 1992 kita mengucapkan 1992. Saat belajar materi ini, maka kita juga harus perhatikan penggunaan preposisi yang digunakan saat menyatakan waktu, tanggal, bulan, maupun tahun. Preposisi yang digunakan adalah in, on, dan at. Contoh, I go to school at 6 o'clock. I was born in March. I was born on March 21st, 2004. Perhatikan, kita menggunakan at untuk jam, in untuk bulan, on untuk tanggal. Chapter 4 atau bab keempat dengan judul This is my world. Yang akan kita pelajari adalah things around us. Di bagian ini kita akan belajar tentang nama benda yang ada di sekitar kita. Contohnya, benda-benda di dalam kelas, di rumah, di kebun, di kamar, di dapur, maupun di kamar mandi. Contoh, di gambar ini ada beberapa kosakata, kata benda yang ada di dalam kelas. Di situ ada a globe, a clock, a board, a picture, a door, an air conditioner, a window, a wall, a table, a book, a cupboard, a desk, a chair, dan a floor. Yang kedua yaitu the name of buildings or office, yaitu nama-nama bangunan atau kantor. Selain nama benda, kita juga akan belajar tentang nama bangunan atau kantor yang ada di kota kita, serta bagian ruangan di dalamnya. Contoh, di gambar ini kita tahu bahwa ada a bank, sebuah bank, a post office, kantor pos, a tax office, kantor pajak, a hospital, rumah sakit, school, sekolah, a police station, kantor polisi. Selain itu, kita juga belajar bagaimana mencari dan memberi informasi tentang posisi atau lokasi suatu bangunan. Contoh, what about that building next to the bank? That is a post office. Bagaimana dengan bangunan di sebelah bank? Itu adalah kantor pos. I see. That building next to the bank is a post office. Bangunan di samping bank adalah kantor pos. Right, benar. The bank and the post office are next to each other. Kantor bank dan kantor pos, bangunannya berdampingan. The number of things, yaitu jumlah benda yang ada di sekitar kita. Untuk menyatakan jumlah, kita bisa menggunakan kata there is untuk benda tunggal dan there are untuk benda jamak. Contohnya, there is one book on my table. Ada satu buku di atas mejaku. There are 5 plates on the table. Ada 5 piring di meja itu. There is one book. Dan there are 5 plates. Untuk mengetahui jumlah benda, kita harus tahu bahwa benda tersebut dapat dihitung, atau namanya countable nouns. Sehingga kita akan belajar tentang countable nouns dan uncountable nouns pada bab ini. Di bab ini, kita juga akan tahu apakah suatu benda itu tunggal yang dinamakan dengan singular
atau jamak yang dinamakan dengan plural. Animals, yaitu mengetahui nama-nama hewan di dunia ini, juga akan kita dapatkan saat belajar bab ini. Contoh, a tiger, an elephant, a butterfly, a bird, a cat, dan a fly. Sebagai catatan, pada pembelajaran setiap bab di semester 1 ini, kita akan belajar bagaimana bertanya dan memberi informasi kepada orang lain. Ingat, bertanya dan memberi informasi. Oleh karena itu, akan ada pertanyaan dan jawaban dalam bentuk dialog yang harus kita perhatikan, sehingga kita bisa menggunakannya di percakapan kita sehari-hari. Contohnya, di sini ada pertanyaan, how many books do you have? Jawabannya, I have 3 books. Berapa banyak buku yang kamu punya? Saya punya 3 buku. Contoh yang lain yaitu, what time do you go to school? Jawabannya, I go to school at 6:30. Jam berapa kamu berangkat ke sekolah? Jawabannya adalah, saya berangkat ke sekolah jam 6:30. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang rangkuman materi yang akan kalian pelajari pada pelajaran bahasa Inggris kelas 7 semester 1. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk menonton video-video kita yang lain untuk menambah wawasan bahasa Inggris kalian. I'll see you in the next video. Thanks for watching and bye-bye.